Bank BRI turun 15,6%. Bank BCA turun 6,7%. Bank Mandiri turun 7,6%. Dan Bank BNI turun 10,1%. Dan semuanya hanya terjadi dalam waktu 1 bulan doang. Gimana nih bang? Katanya nabung saham menguntungkan. Tapi baru 1 bulan aja uang kita malah turun 15%. Dalam video ini, gua mau ngasih tahu cara dapat untung 100% dari saham bank besar di Indonesia. Gimana caranya? Nah, untuk bisa dapat keuntungan 100% dari saham bank besar di Indonesia, ternyata syaratnya cuma 2, yaitu 1, investasi sekarang juga, dan yang kedua, mau menunggu. Udah, itu doang. Poin pertama, investasi sekarang juga. Cukup jarang buat bank besar di Indonesia kayak BRI, BCA, Mandiri, BNI untuk drop banyak dalam waktu 1 bulan. Contoh, dalam 1 bulan terakhir, Bank BRI bisa drop 15%. Padahal di tahun 2021, untuk drop 23%, Bank BRI butuh waktu kurang lebih 7 bulan. Bahkan ketika video ini dibuat, Bank BRI drop lagi. Jadi total minusnya 22,24% dalam sebulan terakhir. Jadi kesempatan drop kali ini menurut gua bisa kita manfaatkan untuk membeli saham-saham ini di harga 6-21% lebih murah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa saham bank, Bang? Bukan sekedar saham bank biasa ya, tapi ini adalah saham bank besar di Indonesia yang kebetulan lagi pada terkoreksi harga sahamnya. Meskipun investasi saham itu sangat berisiko, tapi gua yakin risikonya bisa kita perkecil dengan cara milih perusahaan yang baik kinerjanya, seperti bank-bank besar ini. Seenggaknya dalam 20 tahun terakhir, kinerja perusahaan ini terus meningkat ya, yang menyebabkan sahamnya pun baik-baik aja, alias meningkat juga. Jadi lu merekomendasikan nih, Bang. Perlu gua luruskan bahwa gua hanya memberikan informasi. Siapa tahu di antara kalian masih ada yang bingung mau beli saham apaan. Jadi gua kasih tahu aja nih bahwa keempat perusahaan bank ini adalah perusahaan yang kinerjanya baik. Dan menurut gua, ketika kita beli saham perusahaan yang baik kayak gini, dalam jangka panjang akan meningkatkan kepercayaan diri kita untuk beli saham-saham lainnya dengan jumlah uang yang lebih banyak. Jadi istilahnya sambil menyelam minum air lah. Tapi kalian harus tetap analisa sendiri. Oke? Poin pentingnya adalah, kan sekarang udah tahu nih, yang perlu kita lakukan adalah investasi sekarang juga. Di harga berapa? Di harga sekarang. Gimana kalau nanti harga sahamnya lebih jatuh lagi? Ya, gua nggak tahu dalam jangka pendek akan kayak gimana. Tapi kalau kita lihat dari krisis Indonesia yang seenggaknya udah 3 kali terjadi, tahun 98, 2008, dan 2020 kemarin, saham bank-bank besar ini masih bisa bertahan tuh. Bahkan kinerjanya jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dalam jangka panjang, harusnya bank-bank ini mampu bangkit lagi. Menurut gua bahkan kalau harganya drop lagi, jadi kesempatan yang baik buat kita beli sahamnya lebih banyak dengan harga saham yang lebih murah lagi. Ingat, dulu Bank BRI pernah 2.100-an harga saham per lembarnya, waktu anjlok karena pandemi. Tapi sekarang emang harganya masih 2.100-an? Kan enggak. Poin kedua, mau menunggu. Kalau beli sahamnya sekarang, di harga sekarang, kira-kira kita harus nunggu berapa lama ya sampai dapat keuntungan 100%? Sebulan kah? 6 bulan? Setahun? Bentar. Tapi kok lu bisa yakin banget sih kalau sahamnya bisa naik 100%? Sebelum gua jawab harus nunggu berapa lama, gua akan jawab, gua yakin banget keempat saham bank besar ini masih bisa tumbuh sampai 100%. Bahkan lebih.
Kenapa? Karena sesimpel gua nggak bisa bayangin kalau 20-30 tahun ke depan, keempat perusahaan bank besar ini bangkrut. Iya nggak sih? Yang bisa gua bayangin adalah perusahaan ini laba bersihnya makin lama makin besar, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Dan ingat, kalau perusahaannya baik-baik aja, biasanya sahamnya juga akan baik-baik aja. Jadi, nunggu berapa lama nih? Oke, untuk bisa dapat keuntungan 100% dari Bank BRI, kita harus mau menunggu 4 tahun. Bank Mandiri 5 tahun, Bank BCA 5 tahun, dan Bank BNI 5 tahun. Dari mana gue bisa tahu ini? Gue melakukan perhitungan sederhana. Gimana cara ngitungnya? Sini, gue jabarin dengan suatu cerita. Kalau lu punya usaha es buah, laba bersihnya setahun 100 juta, lu mau jual perusahaan ini ke orang lain harganya berapa? 100 juta juga? Nggak mungkin dong. Ngapain dijual kalau cuma 100 juta? Tahun depan juga kan dapat tuh laba bersihnya 100 juta. Kalau gua baru akan mau jual perusahaan es buah ini dengan harga 1 miliar. Alias gua mau jual dengan harga 10 kali lipat dari laba bersihnya. Kalau 5 tahun kemudian laba bersih es buahnya jadi 200 juta per tahun, gua nggak akan mau jual perusahaan ini dengan harga 1 miliar. Gua akan jual dengan harga 2 miliar rupiah. Kenapa gitu? Ya karena 10 kali lipat dari laba bersih per tahunnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, bank-bank besar di Indonesia juga ternyata begitu. Setelah gua cek riwayat perusahaannya, ternyata ada pola tersendiri. Perusahaannya dijual berapa kali lipat dari laba bersihnya. Contoh, saat Bank BCA laba bersihnya 16,48 triliun di tahun 2014, Bank BCA dijual dengan harga 325,4 triliun. Kalau kita mau beli 100% perusahaannya. Alias dijual 19,7 kali lipat dari laba bersihnya. Supaya lebih gampang, laba 16,48 triliun ini akan kita ubah jadi laba per saham ya, atau earning per share, yang akan kita singkat jadi EPS. Laba bersih Bank BCA 16,48 triliun tahun 2014. Total saham beredarnya ada 123,275 miliar lembar saham. Jadi, laba per sahamnya adalah Rp133,73 atau kita bulatkan jadi Rp134. Sekarang kita cek harga sahamnya di akhir tahun 2014. Ternyata saat itu harga saham Bank BCA adalah Rp2.640 per lembar. Kita bagi deh. 2.640 dibagi Rp134, hasilnya adalah 19,7 kali lipat. Sama kan dengan perhitungan sebelumnya. Ngerti ya? Kalau ada yang nggak ngerti, lu ulang-ulang aja sendiri. Atau coba cek video gua yang ini, yang jelasin konsep laba per saham. Kalau udah ngerti, baru balik lagi ke video ini. Oke? Kemudian kita cari deh data tahun-tahun selanjutnya. Tahun 2015 sampai 2023. Dijual dengan harga berapa kali lipat dari IPS-nya sih Bank BCA ini di pasar? Nah, setelah gua kumpulin datanya, hasilnya adalah sebagai berikut. Ingat kasus es buah tadi yang gua jual dengan harga 10 kali laba bersih? Nah, di kasus Bank BCA ini dan bank-bank lainnya, ada perilaku yang sama. Saat laba bersih per sahamnya tahun 2015 adalah Rp146, Bank BCA dijual dengan harga Rp2.660, alias 18,2 kali lipat dari labanya. Di tahun 2019, waktu laba per sahamnya Rp232, Bank BCA dijual di harga Rp6.695 per lembar, alias 30,4 kali lipat dari labanya. Jadi di sini ada perilaku nih. Bank BCA hanya dijual di antara 18 kali lipat dari IPS-nya sampai dengan 30 kali lipat dari IPS-nya. Dengan rata-rata 10 tahun terakhir dijual dengan harga 24 kali lipat dari IPS-nya.
Kalau es buah gua tadi hanya mau gua jual dengan harga 10 kali lipat dari laba bersihnya. Si Bank BCA ini hanya mau dijual dengan harga rata-rata 24 kali lipat dari laba bersihnya, menurut data yang kita punya. Sampai sini masih bisa ngikutin ya? Kalau kita bisa menebak EPS Bank BCA bertahun-tahun ke depan, tahun 2030 misalnya, kita bisa nih memprediksi harga Bank BCA dari tahun ke tahun. Caranya gimana? Nah, data penting pertama yang udah kita punya adalah Bank BCA 10 tahun terakhir dijual dengan harga rata-rata 24 kali lipat dari laba bersih per sahamnya. Ini kita simpen dulu. Nah, dari data yang kita punya, kita bisa hitung nih angka pertumbuhan rata-rata tahunan EPS-nya Bank BCA dengan rumus di bawah ini. Dan kita akan nemu hasilnya adalah EPS Bank BCA tumbuh dengan rata-rata sebesar 12,76% tiap tahunnya. Gua akan pakai data 12,76% ini untuk menghitung perkiraan EPS saham BCA di tahun-tahun selanjutnya. Tapi gua akan bulatkan ke bawah jadi cuma 12% aja pertumbuhannya, agar perhitungannya sedikit lebih hati-hati. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan estimasi pertumbuhan 12% per tahun, EPS Bank BCA tahun 2029 bisa mencapai angka Rp779. Kalau kita pakai peraturan 24 kali lipat dari EPS-nya, berarti harga saham BCA bisa mencapai 18.700-an di tahun 2029. Kalau kita beli saham BCA hari ini, dan kita pegang selama kurang lebih 5 tahun, sampai tahun 2029 nanti, kita akan dapat keuntungan kurang lebih 100%. Alias, kenaikan per tahunnya kurang lebih 14,74% per tahun. Buat gua, udah cukup. Udah 2 kali lipat dari return obligasi. Belum lagi nanti sambil nunggu tahun 2029 datang, akan ada bonus berupa dividen tiap tahunnya dari Bank BCA ini. Jadi, untuk syarat kedua, mau menunggu ini, berapa lama nunggunya? Nah, untuk kasus Bank BCA, menunggunya sekitar 5 tahun. Kuat nggak kalian? Tapi pertanyaan penting lainnya adalah, puas nggak kalian dengan return seperti itu? Kalau nanya gua sudah cukup puas. Kenapa cuma cukup puas? Karena memang nggak bisa dipungkiri, di harga sekarang, Bank BCA menurut gua masih cukup mahal. Semoga dia bisa turun lagi harganya. Jadi kita bisa beli dengan harga yang lebih murah lagi. Kapan menurut lu murahnya, Bang? Menurut gua, Bank BCA murah saat dia dijual di harga sekitar 8 ribuan per lembar. Berarti sekitar 18 kali lipat dari EPS-nya. Untuk saham lain gimana, Bang? Caranya sama aja ya. Pertama, cari EPS-nya dari tahun ke tahun. Dari 2014 sampai 2023 misalnya. Yang kedua, cari harga sahamnya di akhir tahun. Dari tahun ke tahun. Ketiga, bagi kedua angka itu, kalian akan nemu berapa kali lipat perusahaan itu diperjualbelikannya dan hitung rata-ratanya. Yang keempat, hitung pertumbuhan EPS-nya perusahaan itu dari tahun ke tahun pakai rumus CAGR. Yang terakhir, kalikan estimasi EPS dengan rata-rata berapa kali perusahaan itu diperjualbelikan dalam 10 tahun terakhir. Yang dalam kasus Bank BCA dikalikan 24 kali. Udah deh, gitu aja. Ngomong-ngomong, 24 kali lipat itu yang disebut sebagai PE ratio, alias price to earning ratio. Rasio-rasio ini nggak penting kalau kalian cuma tahu namanya doang, tapi nggak tahu fungsinya apa. Nah, keseluruhan video ini sebenarnya gue lagi membahas fungsi dari PE ratio ini. Semoga kalian jadi paham ya, nggak cuma tahu istilahnya doang. Untuk saham Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, gue minta kalian hitung sendiri ya, kapan mereka bisa naik 100%. Atau kalau kalian udah ada yang punya jawabannya, boleh share di kolom komentar cara menghitungnya. Sekalian bantu teman-teman yang lain yang belum bisa ngitung sendiri. Gua bocorin dikit ya. Hasil perhitungan gua untuk PE ratio bank-bank besar lainnya adalah sebagai berikut. Bank BRI 15 kali lipat, Bank Mandiri 13 kali lipat,
dan Bank BNI 13 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Oke, gitu aja. Itulah 2 syarat untuk bisa dapat keuntungan 100% dari saham bank di Indonesia. Investasi sekarang juga dan mau menunggu. Mau investasi sekarang juga, caranya gimana bang? Gampang, lo bisa download aplikasi Ajaib Sekuritas di HP kalian masing-masing. Abis download, lo daftarin diri. Kemudian masukin kode gua, saham dari nol, biar lo dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas setelah berinvestasi pertama kali. Dan pas banget, Ajaib Sekuritas lagi ngadain bagi-bagi saham blue chip plus buying power hingga Rp450.000. Gokil. Cara ikutannya bisa langsung cek sosmednya Ajaib ya. Kalian jangan khawatir, Ajaib Sekuritas ini aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, di bagian akhir video, gue akan coba hal baru. Gue mau jawab-jawabin pertanyaan dari masyarakat. Dan salah satunya adalah pertanyaan ini. Bang, rekomendasi buku bacaan dong buat saham. Gue akan jawab buku ini. One Up on Wall Street karya Peter Lynch. Ini buku bagus banget. Emang sih agak mahal, tapi ilmunya benar-benar bagus. Kalau kalian mau beli, bisa ke link bit.ly/beli buku Peter ya. Linknya gua taruh di deskripsi. Ingat, jangan beli yang bajakan. Masa buat ilmu beli yang bajakan sih? Buat kalian yang mau tahu cara analisa saham Alfamart, kalian bisa cek video yang ini. Dan kalau mau tahu cara gua analisa saham Sido Muncul, bisa cek video yang ini. Sekian aja video kali ini, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.